Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ridwan selaku dosen mata kuliah Manajemen Investasi dan Resiko. Tak lupa juga teman-temanku yang kami sayangi dan kami banggakan. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai investasi emas dan investasi di lembaga keuangan syariah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai produk investasi atau mekanisme investasi di lembaga keuangan syariah. Sebelum kita membahas mengenai produk investasi di lembaga keuangan syariah, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu investasi. Di sini investasi yaitu penempatan sejumlah dana dengan harapan memperoleh keuntungan di masa yang mendatang, atau juga disebut sebagai pengelolaan dana untuk memberikan keuntungan dengan cara menempatkan dana tersebut pada alokasi yang diperkirakan akan memberikan tambahan keuntungan. Investasi ini sebagai bentuk muamalah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Karena dalam berinvestasi, harta akan menjadi produktif dan mendatangkan kemaslahatan bagi orang lain. Setelah kita mengetahui investasi itu apa, sekarang kita masuk ke dalam produk-produk investasi yang ada di lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu ada deposito syariah, yaitu investasi yang dilakukan pada bank syariah dalam bentuk dana tunai untuk jangka waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 12 bulan dengan nisbah tertentu. Skema yang digunakan dalam deposito syariah ini yaitu menggunakan skema mudharabah. Kalau skema mudharabah berarti ada yang mudharib atau pengolah dan juga sahibul mal atau pihak yang memberikan dana. Di sini berarti yang bertindak sebagai sahibul mal yaitu nasabah, yang sebagai mudharib yaitu bank syariah. Jadi ketentuan nisbah ini yaitu yang disepakati di awal, seperti misal 60 banding 40. Yang 60 itu untuk nasabah, yang 40 itu untuk bank syariah. Untuk yang kedua yaitu obligasi syariah, yaitu surat utang yang mempunyai maturity date atau jatuh tempo lebih dari 1 tahun yang dilakukan dengan cara membeli obligasi syariah yang diterbitkan oleh bank syariah dengan nisbah tertentu. Yang ketiga yaitu reksadana syariah. Reksadana ini yaitu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat atau pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam bentuk portofolio efek oleh manajer investasi. Diadakannya reksadana syariah ini dengan tujuan yaitu karena masih banyak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah Islam, baik dari segi akad pelaksanaan investasi maupun dari segi pembagian keuntungan. Oleh karena itu, perlu adanya reksadana untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syariah. Terus yang keempat yaitu saham syariah. Menurut OJK, saham syariah yaitu efek atau surat berharga yang memiliki konsep penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha yang produk dan pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kelima yaitu emas. Emas yaitu investasi yang dinilai sebagai investasi yang paling menguntungkan dibanding dengan investasi lainnya, seperti reksadana, saham, obligasi, dan deposito. Itu karena harga emas diprediksi masih memiliki potensi untuk naik dan lebih aman dibandingkan investasi lain. Kelebihan dari investasi emas ini yang paling utama yaitu kemampuan untuk menaklukkan inflasi. Berapapun tingkat inflasi, harga emas akan selalu mengikuti ketika laju investasi begitu tinggi. Harga emas pun akan naik lebih tinggi pula. Selanjutnya, mekanisme investasi di lembaga keuangan syariah. Yang pertama digolongkan dalam 2 golongan utama, yaitu dari segi bagi hasil atau profit and loss sharing, dan yang kedua yaitu net profit and loss sharing atau non PLS.
Dalam perbankan syariah, pemberian dana atau investasi perbankan yang lebih populer dan lebih besar porsinya dibandingkan dengan skim-skim yang lain adalah pada akad murabahah. Mekanisme transaksi dalam lembaga keuangan syariah ini dicontohkan dalam pembelian reksadana mitra syariah di Bank Syariah Mandiri. Yang pertama, investor mendatangi kantor cabang BSM terdaftar atau yang memiliki WAPART untuk melaksanakan transaksi pembelian reksadana mitra syariah tersebut dengan mengisi beberapa formulir seperti formulir aplikasi pembukaan rekening, formulir aplikasi pembukaan rekening reksadana, formulir aplikasi pembelian reksadana sebagai kuesioner profil risiko. Bank selanjutnya memproses permohonan dan mengirimkan laporan tersebut kepada manajer investasi. Terus yang terakhir, manajer investasi meneruskan laporan pembelian total mitra syariah ke bank kustodian. Selanjutnya, pengertian investasi emas dan tujuan investasi emas. Pengertian investasi emas yaitu emas dikenal sebagai instrumen investasi yang menguntungkan ketimbang investasi saham atau bahkan menabung. Sebab logam mulia yang satu ini enggak hanya minim resiko saja, melainkan juga nilainya cenderung stabil dan bersifat likuid, alias mudah dicairkan. Emas sebagai investasi pilihan selain karena keindahan dan kemewahan, juga dikarenakan sifatnya yang kebal terhadap inflasi, kemudahan atau liquid dalam menjual atau membeli, serta harganya yang dalam jangka panjang cenderung mengalami kenaikan. Tujuan investasi emas. Banyak orang yang memilih emas sebagai objek investasi. Hal ini dilatar belakangi oleh nilai emas yang terus mengalami kenaikan, sehingga lebih menguntungkan pihak yang berinvestasi. Selain itu, emas juga merupakan salah satu barang berharga yang bebas dari gangguan inflasi dan nilainya pun bisa naik hingga 30% per tahunnya. Macam-macam tujuan investasi emas yaitu investasi emas jangka panjang, misalnya ingin berinvestasi untuk kebutuhan pendidikan anak 10 tahun ke depan atau untuk hari tua nanti, maka bisa membeli emas kapan saja untuk tujuan investasi jangka panjang ini, karena memiliki banyak waktu untuk menjual atau menguangkan emas ini. Kedua, investasi emas jangka pendek. Emas juga bisa menjadi pilihan untuk investasi jangka pendek. Misalnya, tiba-tiba membutuhkan biaya untuk perbaikan kendaraan, maka simpan. Untuk poin yang selanjutnya yaitu kelebihan dan risiko investasi emas. Dalam menjalankan suatu kegiatan investasi, kemungkinan akan menemukan yang namanya risiko dan manfaat atau berupa keuntungan maupun pendapatan. Kedua elemen tersebut selalu melekat pada setiap aktivitas investasi. Emas merupakan investasi yang cukup spekulatif di mana harganya dapat berfluktuasi. Harga emas selalu naik namun dengan kenaikan yang rendah. Adapun kelebihan dari investasi emas yaitu tidak terpengaruh oleh inflasi, mudah dicairkan, bersifat terbatas, bersifat tahan lama, melindungi kekayaan, resiko rendah sampai menengah, asetnya nyata, hak kepemilikan, bebas pajak. Adapun risiko dari investasi emas yaitu yang pertama, segi rasio pengaruh jumlah hasil. Dilihat dari sisi pengaruh leverage, tidak banyak yang dilakukan untuk menambah penghasilan dengan investasi emas. Apabila investasi dengan menyicil lewat bank syariah, maka investor tidak memiliki kendali akan emas tersebut karena masih dititipkan oleh bank syariah. Berbeda dengan investasi properti seperti rumah, tanah, ruko, dan apartemen dapat menghasilkan profit atau keuntungan dengan cara menyewakan. Yang kedua yaitu
minimnya dampak terhadap ekonomi mikro secara nyata. Semakin besar investasi emas yang tidak secara otomatis dapat membuat perputaran ekonomi semakin besar, dan jika berinvestasi dalam bentuk reksadana atau saham, maka uang dapat berperan secara langsung terhadap perputaran ekonomi serta menambah kinerja perusahaan. Adapun risiko yang terjadi ketika berinvestasi emas fisik, yaitu yang pertama, adanya selisih nilai beli dan jual, yang kedua, kenaikan harga yang lambat, yang ketiga, tidak memiliki tempat khusus. Selanjutnya yaitu legalitas investasi emas dalam konsep Islam. Legalitas emas sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan emas menjadi alat tukar yang sah. Dalam pandangan Islam, investasi sangat disarankan untuk mengembangkan harta, terutama untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Maka, investasi jangka panjang sangat dibutuhkan. Dalam pandangan Islam, sifat dan manfaat harta harus mengalir. Jika seseorang membeli emas untuk keperluan tertentu di masa depan, dan investasi dijadikan sebagai modal usaha, menunaikan ibadah haji, biaya pernikahan, termasuk tidak dikategorikan menimbun harta. Dalam Islam tidak boleh menimbun harta kekayaan. Hal ini sudah dijelaskan oleh Umar bin Khattab yang mengatakan, siapa saja yang mempunyai kekayaan hendaklah mengembangkannya, dan siapa saja yang mempunyai tanah hendaknya menanaminya. Selain itu, dalam surat At-Taubah ayat 42 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang yang alim Yahudi dan Robi-Robib Nasrani